Pak Ustadz cukup mantap, cukup ganteng dengan jenderal itu, saya lihat kan itu. Entah siapa yang mengekspos. Boleh bercerita sedikit tentang itu dari PKS? Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Karni Ilyas Mandailing Natal Iya, gitu. Ya. Ya. yang sudah mengundang kita untuk datang ke Star Academy. Iya. Semoga acara ini sukses insyaallah. Ya, boleh ganti. Iya. Dan kita berharap bahwa acara ini ke depan semakin lama semakin bagus insyaallah. Iya. Menanggapi masalah tema pembicaraan kita pada malam hari ini, yaitu masalah meneropong siapa kira-kira kandidat Bupati Madinah 2020 dan seterusnya. Kalau saya melihat secara pribadi, semuanya insyaallah layak kita jual insyaallah. Iya. Ya, karena seperti yang dibilang Ustadz Samiran tadi, semua yang datang itu adalah datang dengan niat yang bagus insyaallah. Iya. Cuma kalau menurut saya ada beberapa kriteria yang menurut saya harus kita camkan bersama. Apa yang sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya saya rasa juga itu bisa kita akomodir. Kalau saya kriteria yang pertama menurut saya adalah orangnya itu harus orang yang takut sama Allah. Takut sama Allah ya. Ya. Artinya apa? Ya, kalau dia sudah takut sama Allah, dia merasakan bahwa jabatan itu amanah, nggak bisa dipermainkan, nggak akan bohong dia, dan dia akan menjalankan semua apa yang ada di sana insya Allah. Iya. Dan juga sudah mengakomodir apa yang disampaikan oleh Abang Anda Sobek tadi. Orangnya responsif, sensitif dan seterusnya. Akan begitu nanti semuanya. Mulai nampak nih kan? Ya, oke, silakan. Iya, oke, responsif, amanat, ya. Semuanya di situ akan tercover semua dengan apa namanya kriteria yang disampaikan tadi adalah orang yang harus takut sama Allah. Apalagi Madinah ini sudah sama-sama kita kenal daerah yang luar biasa, banyak desin ponpes ya, lebih 22 pondok pesantren. Ya, pondok pesantren, dan ada yang satu pondok pesantren itu ribuan muridnya. Dan sama-sama kita ketahui juga ini fakta berbicara bahwa Madinah ini adalah ya dari sinilah bermunculan para ustadz-ustadz yang menyebar di Sumatera Utara dan malah secara nasional hari ini. Saya rasa ya apa yang slogan Madinah hari ini saya melihat masih sebatas slogan. Ya, belum lagi apa namanya terwujud dalam fakta kenyataan. Artinya apa? Semestinya di sini banyaklah hal-hal kegiatan pemerintah yang mendorong agar ya terciptanya masyarakat yang taat beribadat. Madinah yang taat beribadat Negeri ya. Beradab ya. Negeri beradab taat beribadat. Kurang hafal ya Pak Ustadz ini. Ya oke. Itu yang pertama. Jadi sekali lagi saya katakan ya kriteria yang pertama menurut saya adalah harus orang yang betul-betul takut sama Allah. Karena kalau dia takut sama Allah ya bagaimanapun ya disuruh dia mengambil uang negara nggak akan mau. Ya, itu kita perhatikan hari ini perangkat untuk ya menjaga agar uang negara itu tidak bocor sudah banyak sebenarnya. Perundang-undangan sudah banyak dibuat sebenarnya. Ya mengawasi ya kebocoran uang negara sudah banyak. Mulai dari KPK, kepolisian, kejaksaan sudah banyak sebenarnya, tapi tetap bocor. Kenapa ini terjadi? Tidak lain adalah karena orangnya itu masih lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kalau takut dia kepada Allah, insya Allah dikasih pun dia nggak mau. Kalau itu bukan hak dia. Nah, kalau hanya sekedar takut saja, kemudian kan ini kan seorang bupati leader gitu kan, dia harus mengetahui bagaimana percepatan apa, ini yang seperti apa yang dibutuhkan masyarakat kita ini Mandailing Natal ke depan ini. Kalau hanya sekedar, ya kita udah sepakat itu orang yang harus takut. Lalu seperti apa yang lincahkah, yang tegaskah, yang penuh apa gitu, seperti apa Pak Ustaz? Oke, makasih. Dan itu yang saya sampaikan adalah baru kriteria yang pertama. Iya, ini kriteria ya. Yang pertama.
Menurut pandangan Pak Ustadz. Yang kedua adalah ya kandidat bupati ke depan itu adalah orang yang betul-betul paham terhadap masyarakat Mandailing Natal. Paham ya? Ya, paham di sini yang pengertian yang sangat luas ya. Kita mengetahui bahwa masyarakat Madinah itu adalah secara ekonominya kebanyakannya petani. Sehingga saya lebih 70% masyarakat kita adalah petani. Tapi petani kita hari ini ya, baik di sini petani sawah atau perkebunan maksud saya, sangat lesu. Sangat lesu. Lesu ya. Ini buktinya adalah ya kita lihat di pasar ini ya penjualan sangat menurun. Kalau kita tanya para pedagang-pedagang rata-rata menurun penjualannya. Itu yang pertama, pedagang. Kemudian yang kedua adalah kita lihat katakan hasil pertanian hari ini di pasaran itu rata-rata bukan dari Mandailing Natal. Itu ada yang dari Bukit Tinggi, ada yang dari Brastagi. Artinya dari daerah luar dibawa ke sini. Ya. Jadi menurut saya ya ke depan ini bupati yang pas menurut saya ini adalah harus yang mengerti masalah ini. Kalaulah memang tidak bisa sektor pertanian dihandalkan, ya bagaimana kalau seandainya bupati ini bisa mencarikan ya sektor lain. Umpamanya seperti kita lihat hari ini Bukit Tinggi yang tadinya adalah pusat pasar Pulau Sumatera itu adalah Tanah Abang. Iya. Ya ini kita sama-sama mengerti bahwa dulunya adalah Sumatera Utara terlebih khusus adalah pajak ikan lama di Medan itu adalah pusat pasar Sumatera. Ya. Hari ini sudah berbalik ke Bukit Tinggi. Sekarang orang sudah ke Bukit Tinggi. Sehingga adalah ekonomi di sana jalan. Artinya apa? Menurut saya adalah calon bupati ke depan juga adalah harus paham masalah ekonomi. Ya. Paham ekonomi gitu ya. Paham ekonomi. Bukan hanya sebatas dia takut semula tidak, tapi adalah harus paham masalah ekonomi. Sebenarnya Madinah ini banyak kali potensinya di sini ya. Ya. Apalagi hari ini kita perhatikan bahwa sudah mulainya menggeliat di Madinah ini masalah petani kopi ya. Petani kopi. Apalagi nanti diekspor ya. Akhirnya kan ini sangat menambah income masyarakat semuanya. Jadi ini yang kedua. Jadi kalaulah memang sektor pertanian tidak bisa dihandalkan, bagaimana bupati ke depan itu bisa ya mencari solusinya agar ya hasil Mandailing Natal, hasil yang ada, potensi yang ada Mandailing Natal ini bisa ditingkatkan ke tingkat perekonomian umpamanya. Ya, begitu juga masalah perikanan. Tadinya masyarakat Madinah ini di sini adalah banyak ikan mas terkenal. Ya, Madinah ini adalah penghasil ikan mas dan ikannya pun enak-enak. Ya, tapi hari ini kita perhatikan sangat susah kita mencari ikan mas asli Mandailing. Semuanya sekarang rata-rata boleh saya katakan 90% datangnya adalah dari daerah lain yaitu Sumatera Barat. Ya, ini juga semestinya adalah mesti bupati ini peka ya dalam masalah ini. Benarkah bandrol untuk perahu itu di partai seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Saminan itu? Saya rasa begini, setiap parpol itu pasti beda. Partai, lain lubuk, lain ikannya. Saya rasa begitu. Kalau kita di PKS, mohon maaf karena saya diundang tadi atas nama. Karena memang kapasitas Anda ketua PKS. Ketua PKS. Saya undang di sini sebagai PKS. Ya. Kita tidak pernah kalau bicara sama masalah kos politik sama kandidat, nggak pernah. Tidak pernah. Bicarakan berapa Anda bayar sama kami, tidak pernah. Tapi yang kita tawarkan adalah Anda mau menang, ini program kita. Programnya ya. Tentunya adalah program ini nggak mungkin kita katakanlah contohnya masalah saksi. Masyarakat kita sudah tahu masyarakat ini nggak akan mau saksi kecuali memang ada kosnya. Itu contoh kecil. Ya, apalagi nanti kita buat pertemuan menyampaikan visi misi kandidat bupati. Nggak mungkin kita tidak pakai kos dalam hal ini. Jadi itulah kalau kita di PKS begitu yang kita ajukan biaya itu semuanya. Beda dengan partai lain. Dan adapun partai lain bukan hak saya membicarakan itu. Baik. Terima kasih.